Terus hubungannya dengan Bapak Durhaka itu apa? Nah itu akhirnya gue sampai akhirnya di 3 tahun itu, di 3 tahun setelah itu. Setelah perceraian itu? Gue mulai sadar bahwa ternyata. Udah pernah gagal tuh rasa untuk pengen ngebangunnya lagi dari nol tuh rada. Kalau sama gue kan sekali gagal nih, kalau lu seru ya padahal ya. Iya gak sih kayak, oh ini berapa gaji kamu? Gitu. Iya gak sih? Lu udah jadi kayak bapaknya malu. Iya, aduh kerja di mana? Kita tuh percaya sama seorang kadang bukan karena kita beneran percaya, tapi karena kita memilih buat percaya sama dia. Ya. Berarti orang-orang yang dikit-dikit pap, dikit-dikit telepon itu menurut lo lebay? Dia insecure sama dirinya sendiri sebenarnya. Hai guys, kembali lagi di The Authority bersama gue Mega Salsabila. Hari ini gue sedang bersama komika daerah Rangkas Bitung. Dia adalah orang Rangkas Bitung pertama yang jadi line up stand up fest dan masuk Findes. Selamat datang Bang Anis Brekter. Halo, selamat datang Mega. Orang Rangkas Bitung pertama stand up fest, Findes, Jambore, Anjay. Somasi. Kelihatannya keren tapi emang privilege tuh mah. Kenapa sih lu bangga ya? Bangga lah karena kan gue orang Rangkas pertama tuh yang bisa mencapai itu semua. Sebenarnya bukan karena keren, tapi karena orang Rangkas emang kan gak ada yang di situ. Iya kan pada fokus jadi PNS biasanya kan teman-teman. Pengangguran. Iya tuh ada lah teman-teman gue. Gak semua orang Rangkas. Gak semua orang Rangkas. Bagian besar. Emang Bang kan Banten kesana tuh pengangguran tertinggi. Benar. Itu sih fakta sih. Masih banyak pengangguran juga kan. Ya pengangguran juga bukan didukung ya maksudnya. Itu juga dampak dari mungkin masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Juga kan angka kuliah juga masih sedikit lah ya. Di daerah Lebak, Rangkas Bitung apalagi ke desa-desanya gitu. Jadi ya saling berbanding lurus lah. Biasanya nyantri tuh orang-orang. Nyantri. Betul. Ya kan? Iya lagi. Iya kan. Lu tapi kan lu ini ya, lu apa? Lu punya suami orang Rangkas ya waktu itu? Mantan suami. Iya, mantan suami orang Rangkas. Orang ya kurang lebih kayak gitulah. Kayak suami lu itu. Nganggur gitu-gitu ya. Maaf ya teman-teman orang Rangkas. Enggak, ini canda kita. Tapi apa Bang kebanggaan jadi orang Rangkas Bitung selain orang Rangkas pertama yang stand up fest, Jambore, Findes, apa kebanggaan lu sebagai komika daerah Rangkas Bitung? Apa ya? Enggak ya kebanggaan gue tuh kalau tanya ada apa di Rangkas Bitung pasti kayak gue orang Baduy gitu. Karena kan Rangkas Bitung dekat ya sama Baduy kan, Kanekes gitu. Coba lagi jadi senang aja gitu gue orang Rangkas Bitung. Ada apa di Rangkas? Ada Baduy lah gitu, suku paling keren gitu. Cuman kalau ditanya hal apa yang bikin lo bangga jadi orang Rangkas Bitung, gue juga sampai hari ini masih mikir sih apa ya. Karena ya gitu maksudnya. Gak ada yang bisa dibanggakan. Maksudnya itu. Sulit apa coba. Ya Allah ya Rabbi. Banyak yang masih belum tahu juga kan Rangkas Bitung di mana kan. Banyak yang gak tahu. Banyak. Jakarta coba aja lu. Tanya-tanya orang-orang yang di SCBD dah. Yang kerja-kerja tuh di SCBD. Tahu di Bang. sini nih. Sekarang udah mulai tahu karena KRL terakhirnya Rangkas Bitung. Iya sih ya semenjak ada KRL sih kebantu sih. Semenjak ada KRL benar. Orang dulu mah kan kalau tanya Rangkas Bitung. Cibitung gitu. Belum ada yang tahu. Ini yang apa Soekarno ya yang pengasingan Rangkas Dengklok gitu. Bukan Rangkas Bitung. Aneh banget. Tapi ada apa aja sih di Rangkas Bitung? Rangkas Bitung tuh sebenarnya kan wisatanya lebih ke wisata budaya ga? Baduy, suku Baduy. Baduy terus juga ada apa ya? Yang terkenal di sana tuh kan Multatuli ya. Museum Multatuli terus juga kan ya sejarah sih lebih ke sejarah zaman VOC, bangunan Belanda. Banyak di sana terus juga penjara stasiun, ya? Iya. Gue pernah tahu tuh yang di tembok masuk ke bawah. Ada itu juga terus ada stasiun Rangkas Bitung juga salah satu stasiun bersejarah kan itu. Stasiun terbesar pada zaman dulu zamannya VOC ya. Rangkas Bitung tuh. Kalau Balong tuh tadinya apa? Balong itu tadinya bebek-bebekan enggak? Iya serius gua. Tempat bebek-bebekan. Bebek-bebekan yang di gua situ. Iya. Pancalenta itu tadinya gitu. Zaman gua kecil tuh Balong tuh bebek-bebekan. Terus sekarang jadi tempat orang mancing. Tadinya itu emang direvitalisasi aja buat orang nongkrong. Tapi dipancingin tuh, nggak ada ikannya pas ulang tahun Lebak yang keberapa. Akhirnya bupati tuh, Ibu Haji itu tuh berapa ton gitu dikasih ikan di situ.
Emang dikasih ikan nila lele gitu sama bupati dalam rangka ulang sengaja. tahun Lebak sengaja. Biar berkembang Biar biak, berkembang bisa biak, dipancingin. bisa dipancingin. Terus juga selain buat mancing tuh kalau malam minggu sama hari-hari gede libur nasional yang gede tuh dipakai berantem jablay. Banyak banget jablay di situ berantem. Lu udah tahu Jablay balong. Jablay balong jam 2 jam 3 tuh nongkrong gitu ngopi. Dia berantem apa? Nggak dapet lele. Berantem sama Pancingan tukang gue, joran gue gitu. Enggak gitu. Ada aja tuh gue gak ngerti tuh kenapa ada aja maksudnya kenapa ya mereka berantem di jam-jam segitu biasanya. Sumpah gak, gue kalau ke situ malam misalnya gue sama si Eri tuh sering nongkrong kan ngopi atau ngapain beli tahu Sumedang malam kan syahdu tuh ngerti kan. Iya. Kayak di situ kan syahdu ya seru. Pengamen lagi nggak ada, udah nggak ada kan jam segitu. Ngopi gitu ngerokok ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada teriak aing bung. Itu suara jablay itu. Iya suara jablay udah pasti jam segitu kan. Itu dia ngapain rebutan Kayaknya customer? tuh kayaknya mungkin dia udah dibawa sama cowok kayaknya kalau gua dengerin nih ini masalahnya apa aing bung pokoknya aing di dia gitu kan gua mau di sini mungkin dia ada cowok yang dia suka mungkin di situ tiba-tiba ada cowok yang mau ngajak dia maksa kali gitu. Oh, Terus dia makanya ngomongnya aing teriak-teriak, embung. aing embung gua nggak mau gitu. Cuma teriak-teriak sebalong ngeliat yang kasihan kan yang mancing keganggu ya. Iya, kan harus tenang ya kalau Iya. mancing. Kasihan lu. Pasti tuh malam minggu jam-jam segitu. Bener jam-jam 1 jam 2 tuh Kak. Jablay itu kenapa sih maksudnya tolonglah gitu jangan teriak-teriak di balong. Iya. Kasihan yang mancing. Yang mancing tuh mencari ketenangan dari istri di rumah. Dari anak di rumah. Gak mau ngedenger istri ngomel. Datang ke balong Jablay ngomel kan. Sama aja. Sama Gue di aja. rumah ya. Aduh. Mancing istri ngomel. Tapi apa aja sih Bang yang lu kan stand up comedian yang ngomongin daerah lu bahkan ngomong special show pakai bahasa Sunda tuh bersunda Iya gurau. 28 September. Iya, Betul. ini udah tayang nih. Udah tayang, udah lewat tayang, ya, udah gak bisa promo. Tapi kan bisa beli digital download. bisa streaming digital download bisa. Itu di Comika Di juga. comika.id. Tapi sebelum bersunda gurau ini kan lu kan pernah bikin special show ya. Betul. Tapi nggak pakai bahasa Sunda yang gua Betul. tahu. Namanya itu AJG lah. Anjing lah ya. Iya. Anjing lah ya. Di situ kan lu bahas dari yang gua tangkap ya. Nggak semua anak tuh durhaka. Ada Iya. juga orang tua yang durhaka. Nah gue setuju tuh. Iya, benar. Kenapa sih materi itu bisa tertulis gitu? Awal keresahannya tuh karena gua kan ditinggal bokap ya. Gua punya 2 adik yang ditinggal bokap gitu aja gitu. Maksudnya pisah. Oh iya pisah terus kawin lagi, tidak bertanggung jawab terhadap adik-adik gua, terus juga nggak tahu hilang entah di mana gitu. Gua ngerasa kayak bahwa waktu itu adalah momen tersulit dari gua adalah melihat adik-adik gua yang masih kecil ini nggak bisa nerima kayak gua, gak. Kalau gua waktu itu kejadiannya tuh udah gede, jadi gua masih bisa realistis kasarnya tuh masih bisa ya oke lah gitu. Tapi adik gua yang masih SMP yang masih kecil itu kan dia ngerasa perceraian itu kan sesuatu yang berat gitu. Terus ditambah pada waktu itu gua belum mandiri, maksudnya belum sepunya duit sekarang lah pada waktu itu. Jadi gue bener-bener nggak bisa ngomong nih sama adik-adik gue cuma bisa ngelihat mereka hancurnya aja waktu itu. Dan gue ya yang jelas yang ada di pikiran gue adalah ini nggak akan terjadi kalau kedua orang tua gue tidak cerai, awalnya gitu, iya kan? Iya betul. Nah karena pas ketika kedua orang tua gue cerai ini, kami tuh bener ditinggalin loh Ga. Tapi ibu sama ibu tetap. Enggak. Jadi kita Ibu tuh nggak bener ada? ditinggal awalnya itu rumah yang dulu kita tempatin bareng-bareng itu. Jadi nyokap pergi ke rumah nenek, bokap entah kemana. Jadi gua sama adek gua tuh ditinggal di rumah. Tapi itu rumah nggak bayar kan? Enggak, rumah orang tua. Kan? Makanya kan gue sampai punya materi stand up gue yang alhamdulillah umur 30 tahun gitu gue udah punya rumah sendiri karena orang tua gue cerai gitu kan. Nah itu kan karena itu. Jadi gue sama adek gue di rumah tuh beneran sendiri Ga. Yang namanya makan tuh ya kita nyari sendiri. Itu 2 tahun 3 tahun pertama itu. Kita nyari makan sendiri karena nggak ada bapak ya kan gak sekarang. ada bapak. Terus sekarang nyokap kan tuh ada di yang- rumah nenek kan. Iya kan. Iya, terus akhirnya tuh tau nggak yang kita lakuin pada saat itu adalah ngumpulin temen-temen Buat ya buat mabok. Apa lagi lah. broken home banget ya. Broken home banget. Karena kan rumah yang ditinggalin orang tua tuh lumayan gede Kak. Lumayan gede lah, lumayan luas gitu dan bisa buat nampung belasan orang di dalamnya. Jadi pada waktu itu rumah kita tuh emang jadi base camp.
Jadi orang yang mau datang ke rumah gue bawa beras, bawa kopi gitu. Oh tapi yang penting lu nggak apa-apa tidur, Nggak tidur apa-apa, makan mandi yang penting bawa Yang beras. penting bawa beras, bawa kopi gitu. Makan kita masak-masak lah. Terus ntar jam malamnya ada teman gue yang biasa lah bawa minuman. Terus hubungannya dengan Bapak Durhaka itu apa? Nah itu akhirnya gue sampai akhirnya di 3 tahun itu, di 3 tahun setelah itu. Setelah perceraian itu? Gue mulai sadar bahwa ternyata gue kan bahkan awal mereka cerai gue nggak tahu kan orang tua gue cerai karena apa kan. Akhirnya di 3 tahun setelah itu mama gue sih cerita baru ngebuka diri kenapa dia bisa pisah sama bapak gue. Dan ternyata bapak gue tuh udah 4 kali nikah anjir. Malu yang pertama apa? Mak gue yang pertama, Oh. tapi yang 3 kali itu yang 2-nya siri. Yang satunya nih yang terakhir ini nikah beneran. Nah, sampai dia jual rumah segala macam itu. Makanya itu gue di situ kesel banget. Dia ninggalin adik gue gitu, ninggalin kami lah gitu. Terus nikah lagi tanpa mikirin apa-apa. Gue jadi pikir waktu itu kayaknya kalau misal gue anjing-anjingin orang ini kayaknya gak durhaka dah. Gitu, ngerti gak sih Kak maksudnya? Soalnya kan dia yang ngebuang kita kan. Makanya tuh gue berpikir bahwa kayaknya cerita Malin Kundang itu emang dibuat sama orang tua zaman dulu aja biar anaknya nurut gitu. Iya kan? Kita tuh gak pernah tahu loh cerita asli Malin Kundang itu gimana kan. Iya dong. Iya. Itu kan cerita zaman dulu tuh anak gak boleh durhaka, anak harus nurut. Iya gak? Tapi kan pada kenyataannya makin kesini kan orang tua banyak yang ngebuang anak, gak ngurus anak segala macem. Ya contohnya gue sama adik-adik gue kan. Adik gue korbannya, yang 2 itu segala macem. Akhirnya gue mikir bahwa gak percaya gue sama cerita Malin Kundang. Gak cuma anak kok yang bisa durhaka sama orang tua juga bisa lebih durhaka sama anak-anaknya gitu. Dalam kasus lu karena dia meninggalkan lu dan adik-adik lu. Betul. Akhirnya siapa yang jadi tulang punggung keluarga di situ? Pada waktu itu awal-awalnya sih gue juga karena gue belum mampu ya Gak. Gue tuh masih jauh belum dari kata mampu. Jadi gue pun akhirnya berpikir ya udahlah, gue mungkin setahun akan fokus untuk nyari duit gitu buat biar bisa mandiri lah. Nanti gue pasti bakal bantu keluarga gue gitu awalnya. Dan akhirnya ya alhamdulillah hari berganti hari ya sekarang akhirnya gue udah bisa banyak bantu lah buat keluarga gitu. Karena gue sekarang udah lebih mandiri lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terus bokap lu? Gak ada bokap gue gak tau bokap gue lu di mana. Gue kalau bisa tanya bokap lu di mana kayak ya anjing aja gue punya bokap gitu. kayak diingetin. Karena gue udah bener-bener ngelupain semua hal gitu. Makanya kalau misal ditanya apakah lu gak kangen sama bapak lu? Untuk kita kangen sama bapak atau kita kangen sama seseorang kita harus punya memori yang bisa bikin kita kangen, ya gak? Gue gak ada, gue gak punya memori itu. Bukannya lu di perceraian itu pas lu udah gede? Iya. Umur berapa waktu itu? Gue udah gede, gue umur 18-19. Berarti memori 19 tahunnya gak ada? Gak ada, jadi ketutup tuh sama kejadian itu. Jadi gue udah gak bisa inget yang bagus-bagusnya. Gitu, yang kita pahit. Gue setiap ingat bapak gue tuh kayak goblok. Betul. Selalu saya ada. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah gak terlalu ya. Gue sih cuma pengen bokap gue minta maaf aja sih sebenarnya. Tapi gak dilakuin? Gak pernah. Tapi pernah gak lu ketemu setelah itu terjadi? Belum. Sama sekali? Lebaran? Belum. Jadi lu sama nyokap aja sama adik-adik lu? Nyokap sama adik-adik gue. Karena bokap gue juga kayaknya ngindarin gue dah. Kenapa? Menghindari Punya gua. utang? Iyalah rumah itu yang gue cerita di materi gue kan. Gue beli rumah terus dijual bapak gue kan. Lu beli rumah dijual sama bapak lu? Iya. Buat? Ya nikah lah pasti itu. Karena Kayaknya boleh dianjingin dah. gue gini-gini tek balik. Nyari siapa? Rumah itu emang belum pernah ditempatin. Jadi ya udahlah waktu itu beli, tinggal. Terus karena gue juga di Jakarta kan, akhirnya ya udahlah. Terus mama gue ngingetin, itu tuh aktunya coba langsung balik nama, jangan lama-lama gitu. Terus gue kayak santai kali gitu, percayalah gue gitu. Tahu-tahu pas gue datang ke situ udah bukan nama lu lagi. Udah bukan rumah gue, kuncinya udah gak bisa. Itu sih perih sih. Maksud gue kalau mau nikah lagi sok aja tapi jangan jual rumah gue gitu. Iya. Maksudnya kan gue juga gak peduli lu mau nikah lagi terserah aja. Cuman kan maksudnya jangan zolim. Iya. Iya dong. Oh itu yang dibilang durhaka sama anak karena dia zolim sama anak. Dia tidak menafkahi tapi dia hasil dari kita dijual. Iya. Terus juga kan maksudnya gak pernah mafianya gak gitu. Gue gak tahu tuh kayak di kepala bapak gue tuh kayaknya anak tuh emang harus selalu
nurut kali ya sama orang tua, anak tuh nggak boleh ngelawan gitu-gitu kayaknya. Makanya sampai hari ini tuh nggak pernah ada omongan bahwa dia mengakui apa yang dia lakukan itu salah gitu. Itu aja sih gue yang nggak habis pikir. Karena belum ada timingnya. Kayaknya ya bang. Iya sih mungkin. Ntar suatu saat dia kenapa-kenapa pasti inget dosa-dosanya tuh. Gue sih nggak mau tuh sampai kayak gitu gak. Kenapa? Gue juga sekarang kepikiran tahu kalau misalnya ada apa-apa sama bapak gue amit-amit ya, misalnya sakit keras atau amit-amit meninggal, yang pasti dicarikan gue gak. Iyalah. Iya kan gue Untuk minta maaf lagi. Batai sih. Kenapa gue dicari untuk minta maaf? Iya karena sih, bisa jadi maafin bapak ya dulu bapak jual rumah demi kawin deui gitu. Kayak mungkin kalau ada pada momen itu sih, gue juga nggak tahu ya gue bakal kayak gimana ya. Maksudnya dalam artian, ya sedih juga sih pasti ya. Tapi lu bakal maafin gak kalau dia minta maaf? Maafin sih. Tuh pak tinggal minta maaf doang apa susahnya sih pak? Ya Allah gengsi amat. Iya cuman kayak dulu sih maksudnya kalau misal ngomong ini gue tuh masih yang ngerasa kayak dongkol gitu. Tapi kalau sekarang, ya udahlah. Nggak ada lagi. Ya kalau misal bahkan kalau misal lu tanya kalau dia minta maaf lu maafin nggak? Sekarang pun kayaknya gue udah mulai ya udahlah gitu. Sebenarnya udah mulai mengamini. Udah mulai ya udahlah gitu. Nggak kayak dulu di 3 tahun ke belakang lah ya. Itu masih emosi tuh, masih kesel gue kalau inget itu. Kayak gue bahkan tuh nggak nyebut bapak gue pakai sebutan bapak kan. Apa lu panggil? Nama. Nama gue sebutnya. Udah gak panggil nama segitunya gitu. Tapi ternyata ya tidak merubah apapun gak ternyata. Dendam sama orang tua gak maafin tuh ternyata malah bikin jadi bolong kayaknya hati gue deh. Iya, ganjel kan? Lu gak happy. Bener. Gak plong. Gak plong. Bener. Jadinya sekarang gue lebih ke rilis gitu kayak ya udahlah. Kalau misal bapak gue sampai ada ngehubungin gue lagi kayaknya gue akan baik juga sih. Gak perlu minta maaf, gue juga udah maafin sih kayaknya. Aman aja pak. Aman aja. Tapi kan surat tanah udah disah ya. Surat tanah siapa? Iya surat tanah bokap gue. Jadi ditukar. Enggak, bokap gue ada mau jual tanah. Terus ngasihlah ke adik gue. Tolong nih simpenin. Kalau ada yang mau tawarin, kalau ada yang mau tawarin. Adik gue kan inisiatif. Telepon gue, surat tanah bapak di dia nih. Langsung gue pulang langsung gue ambil. Oh ganti dari rumah. Iya gue mikirnya gitu tadi ya. Jadi ya salah. Kalian harus nonton sih ada di kita downloadnya aja gila. Di Comik ID. Cuman ya itu cerita anak ngumpat sih. Lebih ke ngedumel kan gue itu di situ sebenarnya. Tapi dari sisi anak broken home yang apa ya nggak ada kasih sayang bapak wajib ditonton sih menurut gue. Iya sih mungkin juga relate. Mungkin relate untuk beberapa orang. Karena kan ada juga yang memang broken home tapi sayang sama orang tua gak? Iya dong. Gempi. Iya kayak Gempi broken home tapi orang tuanya baik. Itu karena orang tuanya cerdas, dia tetap dan kaya. Dia tetap berkomunikasi demi anaknya. Betul. Kayak Vincent ya. Desta. Kayak Desta sama Abu itu juga sama Natasha ya tetap baik. Iya. Banyak juga sih Kak yang broken home tapi orang tuanya baik ya. Maksudnya mereka akhirnya masih bisa pulang ke rumah mama atau ke rumah bapak gitu kan banyak juga. Kalau dua-duanya punya rumah. Iya, kalau dua-duanya nggak punya rumah, dia pulang kemana? Dua-duanya kaya sih sebenarnya. Bener sih. Kalau dua-duanya miskin mah yang ada. Nggak tahu di mana kan? Iya benar. Makan di sini mulu sana kita makan sama bapak lu. Pulang kayak ngerasa bersalah. Bener. Itu juga sih yang lagi gue alami sama anak gue. Kenapa anak lu udah mulai bertato? Broken home banget ya. Broken home tuh. Tapi dia udah mulai nyanyi lagu Diari Depresiku. Waduh. Bentar lagi tuh. Apa nyembunyiin parang di kasur biasanya. Buat apa? Tawuran enggak? Cewek. Lah cewek sekarang mah enggak lu. Bizer. Jangan bang. Takut juga gue punya anak cewek nih. Ngeri ya punya anak cewek. Apalagi gak ada sosok bapak kan. Sebenarnya sih menurut gue tuh yang dibutuhin anak sama istri soal sosok bapak tuh sebenarnya banyak, bukan cuman soal sosok buat ngejaga ya, tapi lebih ke ngebangun trust sih menurut gue. Karena gue pun sama adik gue ya, lu punya adik nggak, punya kakak gitu? Bang, gue kan umur 28 ya. Iya. Lu tahu gak
gue baru punya adik di umur segini. Oh ya, anjir. Baru Jadi- punya adik di umur segini. Iya, nyokap gue kan meninggal loh. Gue nikah lagi, terus gue punya adik. Selama ini 28 tahun gue hidup sebagai anak bungsu. Berarti ibu tiri lo, adik dari ibu tiri lo yang sekarang. Iya. Iya, Wah, gokil sih. Masih kecil banget tuh ya, Gak? Masih kecil banget baru lahir tuh ya. baru lahir. Anjir. Susah tuh ngebangun bondingnya tuh. Waduh. Gua aja sama adik-adik gua tuh yang kandung ya, jarang ngobrol Gak dulu. Kaku banget, gak pernah cair. Apalagi gua sama adik gua yang laki. Yang tatoan gondrong itu kan. Iya. Itu lebih susah gua ngobrolnya. Dulu tuh gua nggak pernah punya momen atau punya cerita ngobrol baik-baik tuh. Karena emang kita kaku ya, maksudnya kita nggak tahu cara nge-treat laki-laki tuh gimana ya. Cara ngebaikin laki-laki gimana, karena kita nggak dapat contoh kan. Bapak kita juga ke kita nggak gitu. Kita sama adik kita canggung. Yang gimana gitu. Ngeri Tapi tau. bang, itu bang, apa anak gue lebih tua daripada adik gue. Jadi gue Oh, iya. anak gue manggilnya apa nih, bingung mau Harusnya salim kan bingung. tante. Iya. Iya kan? Anak gue harusnya manggil dia om, Oh iya, oh laki berarti. laki. Tapi mau salim tapi tuan dia, tapi Iya, dia iya. om gitu. Iya. Astaga, gue gak nyangka sih bisa punya adik di umur segini. Tapi itu berarti bakalan ini tuh, hati-hati tuh Gak, kalau misalnya amit-amit kenapa-napa bokap lu sama nanti lu itu jadi tanggungan lu tuh. Ya Allah, Iya udah hati-hati janda tuh. anak gue, Iya aduh. kan? ditambah. Janda anak lu mah, ada adik tiri masih kecil. Elah. BSI aja sekarang tuh semester udah 4 juta pada juta. Belum inflasi ya nanti. Aduh gila sih. Tapi harus lu siapin sih Gak itu. Kemungkinan kayak gitu. Tapi nih gue mau nanya sama lu nih bang, sebagai anak broken home yang nggak ada sosok bapak, sebenarnya apa sih yang dibutuhin dari Dari sosok bapak lu bapak? ada ya, dari sosok bapak? Kalau gua enggak sih, gua lebih ke emak gua. Yang butuh bapak tuh, yang butuh sosok bapak gua tuh emak gua sebenarnya. Emak gua Butuh sosok suami? suami. Kalau gua sih kayaknya udah enggak ya, karena Iya, gua lu udah adik-adik mandiri lu? lah ya. Adik-adik lu? Adik-adik gue juga nah itu tuh gue belum pernah nanya tuh ke dia gimana perasaan dia ya. Kayak gue sih pengen juga deep talk, apalagi sama adik gue yang masih SMA ini, gue pengen nanya juga kayak gimana Yang cewek? perasaan lu, gimana lu ngerasa udah cukup belum dengan punya keluarga kayak gini, pengen juga sih gue nanya gitu. Tapi kalau buat gue pribadi gue sih nggak terlalu butuh ya maksudnya sosok ayah, karena gue juga udah mandiri, gue udah punya kehidupan gue sendiri. Tapi ya paling emak gue sih, emak gue tuh kayaknya masih butuh, harus gue tuh nyuruh emak gue nikah lagi tuh, kayak nikah lagi lah mah. Kayak iya maksudnya gimana sih ibu-ibu yang ripuh gitu, ibu-ibu yang riweuh gitu, maksudnya yang dia kalau mau apa-apa nggak bisa curhat karena nggak punya suami, kan curhatnya di WhatsApp gitu loh. Kayak gue baca Bikin WhatsApp, status-status ya? Kayak aneh gitu, apa aja dikomentarin gitu, apa aja dijulidin gitu. Sama gue tuh kayak ini di sini. Gue sebagai anak pertama, kalau gue pulang kampung, kalau gue pulang kerangka kan pasti emak gue curhatnya sama gue kan. Itu gue datang terus iya nih dis, bu itu tuh nyebut nama gitu kan, siapa ya bu itu? Itu loh yang ini yang mana? Seolah loh kita tuh harus peduli, harus excited gitu ngedengerin semua ceritanya, dan capek gue kadang-kadang. Tapi kenapa nggak mau nikah lagi nyokap? Kayaknya nyokap, tapi berapa kali gak pernah deket sama Oh, laki. udah ada cowok. Iya. Cuman ternyata setelah gua tanya-tanya tuh jadi tuh pernah deket beberapa tuh yang dia ngedeketinnya rata-rata ngedeketin adik gue yang paling kecil. Oh, Iya kan? emang cowok kalau mau deketin Ngedeketin- emaknya anaknya betul. dulu. Terus tiba-tiba, wih adik gue kan si Bila namanya. Wih Bila, baru nih sepatunya. Iya dibeliin ayah. Siapa gue bilang, uyah ayah aja lu. Tiba-tiba udah manggil Pacarnya? ayah aja. Itu katanya. Ini cerita lah. Terus nanya, siapa itu mah? Cerita lah nyokap gue. Ada beberapa kali. Nah ternyata setelah gue cari tahu, kebanyakan yang ngedekatin emak gue itu, yang kemarin-kemarin itu masih pada punya istri kan. Manjrit lah. Iya, masih pada punya istri dalam artian emang udah renggang tapi belum cerai secara agama gitu. Bahkan secara agama, bahkan secara hukum. Nyari dulu nih, ntar kalau udah dapat bercerai. Cowok-cowok kayak gitu maksud gua di segala usia loh. sampai yang ada yang terakhir, ternyata dia kaget bahwa setelah tahu emak gua anak pertamanya tuh umur 34 tahun seumur gua. Gitu. Jadi dia ngerasa nggak berani buat reach out lebih lagi ke gua gitu. Karena gua udah setua ini anak pertamanya, karena dia ngiranya tuh emak gua anaknya cuma adik gua yang kedua sama adik gua yang SMA. Karena lu jarang di rumah. Betul, karena gua kan jarang balik. Terus dia segen katanya mau ketemu, gua ajak ketemu gak pernah mau. Seru ya padahal ya. Iya gak sih, kayak
Oh ini yang ini berapa gaji kamu? Gitu. Iya nggak sih? Lu udah jadi kayak bapaknya malu. Iya, aduh kerja di mana? Seru kali ya maksudnya kayak gue ngebayangin tapi gak pernah ada momennya sih. Udah jadi anak kayak gitu calon bapak ya. Gue yang seleksi kan, biasanya kan gue tuh yang diseleksi kan sama bapak-bapak cewek-cewek di luar sana kan. Ini gue yang nyeleksi gue kayak pakai celana pendek lagi so asik. Aduh lucu banget sih kayak. Gak bawa martabak lagi Iya, ya. aduh. Berapa gajinya sekarang? Oh gitu. Anak siapa om? Seru aja kayak gue. Kalau misalnya ada momennya, gue pernah dapat gue momennya tuh. Ya akhirnya mama gue belum nikah sampai hari ini. Kalau gue tanya juga akhirnya udah enggak lah, lebih ke udah segini aja juga nggak apa-apa, kita bareng-bareng akhirnya gitu sih. Iya sih. Lagi udah pernah gagal tuh rasa untuk pengen ngebangunnya lagi dari nol tuh rada. Kalau sama gue kan sekali gagal nih, kalau lu kan Dua kali kan. Iya makanya itu yang kita takut sebenarnya. Dulu waktu awal gue pengen nikah kedua itu gue juga takut. Takut akan sama lagi gitu. Tapi dicoba dulu gitu. Kayaknya bisa deh. Tapi kalau lu takut apa trust issue? Setelahnya trust issue. Trust issue berarti lu trauma dong jatuhnya. Trauma. Kalau trauma tuh udah ada di level yang defend tuh enggak. Susah tuh. Mau gimana juga. Ada nih cowok yang benar misalkan deketin gue. Tapi gue takut gitu. Lagian cowok yang bener susah sekarang. Gimana nih nilai cowok yang bener coba? Maksudnya kayak yang kalau pergaulan gue yang dulu kan cowok-cowoknya begitu semua. Iya mabok segala macem. Ada nih yang enggak begitu. Deketin. Tapi gue trust issue aja sama cowok sekarang. Takut gitu. Kayak lu gak percaya lagi lah nih. Iya, bakal bener. Ya mungkin itu tuh kayak fase sih menurut gue ya. Karena kalau lu kan masih muda, maksud gue masih 28 tahun kan. Kayak lu emang harus ada momen buat bisa apa ya. Tapi gue gak tahu, gue ngomong ini sotoy aja maksudnya. Karena kan lu yang ngejalanin, lu yang lebih tahu perasaan lu kan. Tapi kayaknya emang iya mungkin ada fasenya sih gak kayaknya. Tapi kayak lu 28 tahun menurut gue tuh mungkin di 3 tahun 4 tahun ke depan mungkin kayaknya itu akan membaik gitu. Gue rasa sih lu akan nikah lagi dah. Feeling gue ya. Maksudnya dengan kegiatan lu, dengan banyak hal positif yang lu dapat dari lingkungan yang ada di sekitar lu gitu. Itu kan ngebantu juga buat kita lebih cepat menerima hal-hal buruk di masa lalu. Gue lebih takut ke anak sih maksudnya. Kalau untuk menikah lagi tuh ada gak orang yang bener sayang sama anak lu? Gue? Iya. Yang care sama anak lu. Yang takutnya ke guanya doang. Ke anak gue enggak. Itu juga banyak yang gue sering dengar juga tuh dari teman-teman gue yang udah punya anak gitu. Ya cari cowok yang punya anak lagi. Jadi sama-sama punya anak kan. Tapi jadi banyak langsung. Wah ini anak kita iya. Ini anak kita. Tapi banyak kok gak. Lu juga jangan ngelihatnya yang gagalnya aja kan. Lu juga harus objektif lah, harus ngelihat yang berhasilnya juga kan banyak. Iya. Banyak juga cowok yang berhasil, cewek yang nikah sama cowok dia udah punya anak terus ternyata cowoknya juga sayang sama anaknya kan banyak juga. Ya harus dilihat juga. Gitu harus objektif gitu. Lu masih muda kan 28 tahun. Tapi gue udah terlalu, karena gue nikahnya kan muda banget. Terus hidup lu keras juga sih. Iya kan? Keras banget hidup. Kayak lu tuh harus dapetin laki-laki yang keras kayak lu juga hidupnya. Gak bisa yang nyamenye. Lu harus dapetin laki-laki yang hidupnya juga fighting gitu. Karena ntar gak akan bisa ngimbangin lu. Enggak seimbang gitu ya, enggak sekufu. Betul. Gue juga kan hidup gue nih, gue ngerasa hidup gue fighting kan. Gue tuh pernah PDKT sama cewek anak bungsu satu-satunya. Orang tuanya mampu disayang sama orang tuanya, wah gak nyambung gak sama gue. Dari cara berpikir segala macam tuh enggak. Karena gue tuh malah gue kadang jeleknya gini, gue tuh sering banget ngukur diri orang lain pakai diri gue gak. Jadi kalau misalnya gue dulu pernah punya mantan tuh, dia ngeluh mulu kerjaannya, kayak kerja aduh aku capek nih gitu kayak. Terus gue ngukurnya diri gue, ayolah lebay banget dah gitu. Gue aja kalau gitu mah kuat kali segitu doang gitu. Oh. Ngerti gak? Karena hidup kita tuh udah fight banget. Jadi ketika kita ngelihat ada orang yang punya masalah, masalahnya gitu doang ngeluh gitu, ngerti gak?
Jadi kayak padahal kan gak boleh gitu kan. Karena kan kemampuan setiap orang kan beda-beda kan. Betul. Nah gue jeleknya gitu kadang-kadang. Karena gue ngerasa gue udah ngelewatin banyak hal. Gue juga udah fight. Ketika ada pasangan gue yang menye-menye, dikasih masalah ini dia, aduh kayak aku gak bisa deh ngelakuin ini. Kayak apaan sih lu brengsek gitu, ngerti ya lu? Jadi makanya harus sama-sama fighting tuh biar nyambung gitu. Karena juga akan beda orang yang berjuang sama enggak. Betul. Nanti dia akan mempertanyakan kenapa sih lo harus berjuang sekeras itu. Iya iya. Ya kan? Kalau kata bahasa pesta poranya itu apa? Cinta yang setara. Iya kan? Harus memperjuangkan apa sih cinta yang setara lah gitu. Cintanya tuh harus setara kan. Gitu. Tapi kalau menurut gue mah ya itu mah dibangun sih. Ya makanya kita kan udah ada di usia sekarang, pengalaman juga udah banyak lah. Makanya jangan kalau ibaratnya gini sih kalau gue simpelnya. Kalau lu nggak suka sama cowok tatoan kayak gue ya jangan pacarin cowok tatoan, mendingan lu cari cowok yang nggak tatoan, jangan cowok tatoan lu suruh hapus tato. Kalau lu nggak suka sama cowok yang ngerokok, jangan lu pacarin cowok ngerokok terus lu suruh berhenti, mendingan lu pacarin, lu cari cowok yang nggak ngerokok gitu. Kalau gue gitu, gue nggak suka cewek kayak gini ya, gue nggak akan cari cewek kayak gitu. Karena kita nggak bakal bisa ngerubah orang, kecuali orang itu kan berubah karena gue juga sendiri. nggak mau dirubah, disuruh gini, disuruh gitu karena kan kalau di usia gue nggak tahu deh, gue sekarang tuh nyari pasangan tuh yang udah pengen cuman saling support dan saling ngisi kebahagiaan aja. Bahkan lu tuh nggak perlu capek-capek yang bikin gue happy gitu. Gue tahu cara buat bikin gue happy. Gue nggak pernah nuntut gue dibahagiain sama pacar gue, sama pasangan gue nggak pernah. Asalkan jangan dikekang gitu. Wah jangan diganggu kalau gue. Cowok kan suka hobinya iya. gitu kan. Kalau gue lagi motoran, kalau gue lagi stand up, kalau gue lagi main musik ya udah gitu. Gue cuma cukup bilang aja, nggak perlu tanya lu gue sama siapa segala macam. Karena gue juga percaya sama lu bukan karena gue benar percaya kan soal kita yang memilih. Lu setuju gak? Setuju. Kita tuh percaya sama seorang kadang bukan karena kita benar percaya tapi karena kita memilih buat percaya sama dia. Ya. Berarti orang-orang yang dikit-dikit pap, dikit-dikit telepon itu menurut lo lebay? Dia insecure sama dirinya sendiri sebenarnya kayaknya. Takut diselingkuhin. Iya mungkin dia juga pernah ngelakuin itu kali. Wah gue dulu nih pas cowok gue gini-gini gue selingkuh. Ah jangan-jangan ntar pas gue gini dia selingkuh juga gitu. Ada juga begitu. Gue begitu lagi. Insecure tuh biasanya kayak gitu. Gue bukannya insecure tapi gue kayak nggak percaya aja sama orang itu. Tapi sebenarnya lu harus mulai untuk gini loh maksudnya. Itulah kenapa menurut gue ya kenapa tuh kalau kita mau ngebuka hati sama orang lain kitanya harus 100% dulu. Maksudnya? Kita tuh harus full dulu 100% nih. Oh diri sendiri. Diri sendiri baru harus kita penuh dulu sama diri sendiri. Dulu. Makanya ketika kita tidak berekspektasi apa-apa dari pasangan kita. Jadi kalau misalnya kita kosong 50 terus rata-rata kita tuh akan berharap secara psikologis untuk kita berharap bahwa pasangan kita akan mengisi yang 50 lagi gitu ga. Makanya itu ketika pasangan kita tidak bisa mengisi kita yang 50 lagi itu biasanya kita insecure, sebel, marah gitu. Tapi ketika kita udah full kita akan fokus untuk kebahagiaan aja sama dia. Jadi harus full dulu. Kita udah full nih. Ibaratnya kalau gue laki-laki ya gue harus full dulu. Gue harus udah bisa maafin diri gue yang dulu. Gue harus udah gak inget-inget mantan. Gue harus udah punya duit. Iya dong. Pacaran kan harus punya duit ya. Gue harus udah punya duit. Gue harus mapan. Gue harus lebih mandiri. Gue harus bisa ngasih orang tua gue dulu. Baru gue bisa pacaran. Bahkan gue gak akan pernah mau ngasih sesuatu ke pacar gue. Sesuatu yang gak pernah bisa gue kasih ke orang tua. Kalau gue bisa beliin dia iPhone, gue harus bisa beliin emak gue iPhone. Kalau gue beliin ini, gue harus bisa beliin emak gue ini gitu. Kalau gue udah bisa ngelakuin itu baru, gue kan udah full tuh ngerasanya kan. Iya. Jadi yang ada happy aja ngejalaninnya kayak, aku mau kesini iya, aku mau kesini iya. Gitu. Nah bedanya sama lu, kalau cewek kan ngeliat cowoknya happy kan kadang dia gak terima tau. Iya, dia bisa happy sih tanpa gue. Brengsek banget, kenapa cowok gue happy ya gitu kan ya. Iya, maksudnya bukan kita sebel dia happy, kita sebel dia bisa happy tanpa kita. Iya. Tapi kalau kita laki-laki itu happy beneran kalau nggak ada pasangannya. Kayak happy terus nggak ngechat gitu. Kayak cewek gue tuh sering liburan tuh nggak pernah ngechat gue lama, balas kemana dia ke pantai, gue happy gue. Udah kayak oh ya udah dia happy gue happy. Tapi kalau cewek tuh kayak enggak deh. Kayak bentaran aja gitu kayak kita ngebengkel gitu atau kemana touring gitu. Padahal dia tahu loh. Kadang yang lebih nyebelin adalah kerja. Kita daily nih kerja dari jam 9 sampai jam 5 udah tahu tuh begitu polanya setiap hari, setiap minggu. Masih ditanya aja abis ini kemana, mau kemana, tolong pap. Ini di mana mas? Kan lu udah tahu dari jam 9 sampai jam 5 gue di mana maksudnya. Gitu gak? Jadi kalau kita udah 100% menurut gue, kalau diri kita yang udah 100%, kita akan fokus cuma sama hal-hal yang menyenangkan aja. Gitu. Jadi ketika pasangan kita punya masalah,
Kita fokus ke problemnya dia. Apa yang bisa gua bantu. Ibarat komik, kalau kita punya duit, nulis materi kan enak ya. Kita open mic, bisa jajan ya dong, bener dong. Karena udah 100 kan full, kita bisa enak nulis. Karena kepala kita tuh udah bisa lebih diajak buat Gak berpikir mikirin ya. bensin, gak mikirin es teh manis Betul. mahal gitu. Bener. Jadi kalau misalnya anjing open mic di tempat ini mah es teh manisnya 15.000, gak gitu lagi dong. Iya. Jadi menurut gue tuh kalau misalnya kita mau ngebuka hati buat seorang, kitanya harus full dulu, harus 100%. Gitu. Jadi ketika kita 100% kita akan fokus sama hal yang happy-happynya sih. Menurut gue sih gitu. Karena gue juga kan pernah gagal nikah dulu. Hamil sebulan. Buset. Wis di pub kan sama cowoknya, anjir di hotel lagi. Gitu. Terus ya. cancel nikahnya. Ya gak jadi kan nikah ya. Sampai down lah waktu itu. Insecure lu? Sempet kan gue sampai stres banget gak itu gak ngabisin uang buat nikah tuh sampai keliling Indonesia gue. Ngabisin duit nikah tuh ada berapa puluh gitu, 100 juta deh kalau gak salah. Hampir. Itu modal buat nikah? Iya, kan nikahnya gak jadi. Akhirnya gak jadi lu habis-habisin? Gue habisin buat traveling keliling Indonesia. Lah kalau misalkan kita udah harus penuh sama diri kita, berarti kita percaya dong sama pasangan Betul. kita. Tapi kenapa masih ada yang selingkuh? Siapanya? Kayak lu nih, lu udah 100% tapi lu selingkuhin akhirnya kan? Iya, berarti kan istilahnya ya udah aja. Itu ya berarti kan, tapi kan bukan di kita dong salah. Di orang ini aja. Emang kita salah aja sayang sama dia. Kita salah menginvestasikan waktu dan tenaga kita buat orang ini. Ya ini aja investasi bodong, ngerti gak? Ya udah aja gitu, kayak gimana. Tapi kan yang penting kita aja enggak. Kita jangan ngelakuin itu kan. Jangan sampai kitanya udah 100%. Tapi kan kalau misalnya kita udah 100%, terus tiba-tiba dia ngefeedback yang enggak itu ke kita, enggak apa. Tapi waktu itu gue enggak 100% enggak pas sama dia ga. 50. Gue bucin parah sama yang gue mau nikah itu. Justru gue jadi kayak gini setelah itu. Gue bisa punya pemikiran kayak gini setelah kejadian itu. Makanya gue berpikir bahwa gue harus begini ya setelah kejadian itu. Waktu itu gue bodoh banget. Gue kan living together di situ waktu itu. Tinggal bareng segala macem. Karena gue ngerasa cewek ini gak akan mungkin nyelingkuhin gue gitu. Bucin gue. Bucin banget parah. Terus akhirnya setelah kejadian itu tuh gue sampai turun 14 kilo dulu, 13 kilo. Tuh parah tuh. Batin. Keliling Indonesia traveling ternyata gak ngobatin loh. Yang bisa ngobatin apa? Waktu. Anjay. Udah. Kayak ya udahlah. Berarti nikmati dulu rasa sedih-sedihnya. Wah itu tuh kayak kalau kata Bang Radit tahu lu, yang ada tuh dia bikin animasi. Kalau lu patah hati gak apa-apa, persilahkan dirimu untuk bersedih. Sehancur-hancurnya, sedalam-dalamnya. Tapi ingat ada waktunya kamu harus bangkit setinggi-tingginya. Seperti itu setuju tuh gua. Berarti nikmati aja. Nikmatin aja. Amini aja kalau kita lagi Amin patah aja. hati. Soalnya gak bisa gak. Lu kan juga dong pernah ngerasain kayak lu hancur banget terus ada orang udah gak sabar. Udah sih. Denger gak? Lu dengerin gak? Gak bisa kan? Enggak. Tapi gue menikmati kehancuran Iya. itu. Dan apa sih namanya, nazar atau apa. Betul. Ngucap gitu. Oke gak apa-apa gue hancur tapi gue yakin gue bisa lebih dari nanti gitu. Lu masih inget Allah waktu itu kan? Iya. Gue enggak gak waktu itu. Oh lu Gue gak murtad? inget Tuhan. Murtad jadinya? Hah? Langsung enggak maksudnya. Bener gue gak sholat gak itu enggak. Oh. Enggak ini. Gue bener fokus dunia aja waktu itu. Lebih ke jalan-jalan kemana. Gitu waktu itu. Jadi ya gue ngerasa kayak emang udah lu nikmatin aja bener yang lu bilang tadi. Karena kan kita gak akan kedenger. Ada teman kita nih curhat diputusin pacarnya terus kita udah lu putusin denger gak? Enggak. Itu kan waktu aja biarin dia yang Malah bisa ngebantah kan. Betul. Lu ngerasain jadi gua nah, gitu. itu kan itu. Sana dah. Kesel juga kan kayak gitu. Habis ya gimana gue udah terlalu sayang. Gitu kan. Gue udah deket sama orang tua gue gak tahu gitu. Karena kan kadang-kadang kenapa kita bisa sehancur itu karena kita Terlalu mikir ke cinta. depan nih anjir nih gimana gue setelah ini. Gimana bonding yang udah gue bangun sama orang tuanya. Investasi waktu yang udah lakuin sama dia, memori yang udah tercipta, ke tempat-tempat yang udah biasa kita lewatin bareng gitu. Wah itu kan itu tuh yang dipikir gimana. Padahal mah baik-baik aja. Baru baik-baik aja. Kayak ini menurut gue tuh broken heart itu tuh sama kayak ini gak? Sama kayak lu baca status Facebook lu tahun 2009. Ngerti gak lu? Iya. Tahun 2009 kan kayaknya kita keren gitu ngupdate status di Facebook kan. Tapi kalau kita baca anjing apa sih? Iya. Sama kan? Broken heart juga patah hati kan kayak gitu.
kita yang aduh anjing mati gue nggak bisa nggak, ternyata setahun kemudian kita pasti anjing dulu gue ngapain sih. Iya betul. Ngapain sih gue gitu nangis anjing turun berat badan ngapain sih gue gitu ternyata kan sekarang sehat-sehat aja malah lebih baik Iya. gitu. Dan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya gitu Pasti, kan. pasti. Kita dipisahkan dari orang yang bukan takdir kita pasti ada alasannya Untungnya. gitu. Iya kan itu bener tuh bener. Iya dulu kan gue ngerasa hancur banget hidup gue, kayaknya gue pengen mati aja dah gitu. Tapi setelah gue beberapa tahun, anjir kok gue bisa nangisin orang begitu ya. Iya kan gitu kan kayak kita bener kan sama kayak kita ngeliat postingan dulu kan. Goblok apain sih lo begini-begini ya. Apain gue buang-buang air mata demi orang begini sih gitu kayak. Iya tolol banget. jadinya lucu. Itu makanya gue tuh ke semua teman-teman gue tuh akan sangat menghargai teman gue yang mau cerita ke gue ketika dia lagi down ya. Gue sih karena gue tuh orangnya juga mau banget lah buat jadi pendengar gitu. Jadi kalau ada teman-teman gue yang mau cerita gue tuh happy tuh kalau ada teman gue yang curhat. Seneng denger orang. Karena iya gue seneng denger orang, satu gue berarti dia percaya sama gue, kedua mungkin dengan didengerin kan dia jadi punya apa ya, punya pelampiasan gitu ya. Karena kan ngeri banget yang maaf gitu ya suicide ya. Yang itu kan sekarang karena mungkin dia nggak punya teman buat cerita, dia nggak percaya sama orang buat berkeluh kesah, akhirnya pikirannya pendek gitu ya. Buat kita sih kalau kita punya teman-teman ya, teman nih kalau kelihatannya agak stres gitu kan, kita tahu dong ya teman-teman yang agak puyeng gimana, kayaknya Kita tanya gitu ya. kalau sekarang Harry Mercury kan gitu tuh. Kenapa dia? Kan nganggur sekarang kan, belum kerja lagi, udah kurus, rambutnya udah mulai gondrong. Itu udah sering gue chatin, main hair, ke rumah gue hair. Gue gak mau tiba-tiba ntar gue ditemukan mayat seorang laki-laki. Iya random Ngeri juga gak beneran kadang-kadang. gitu-gitu. Itu salah satu alasan kenapa gue bikin curhat via WhatsApp bang. Ya yang gue. Ada di konten-konten Dan itu gue. jalan loh konten lu yang itu. Iya. Udah gak pernah ada bayar lagi. lagi orang. Karena gue belum ada waktu lagi bang. Itu tuh maksudnya emang bener orang WhatsApp lu juga. Iya. Heeh. Orang nge-list nih, Ah. booking dulu jam. Gue kan bukannya sehari tuh Iya, 4 jam doang, dari jam 9 sampai jam 1. Nah dia booking jam, transfer, baru ntar gue temenin ngobrol Anjir. gitu. Gokil, Tapi gue gokil, suka gokil. dengerin orang Gokil, ngobrol gokil. bang. Gokil iya ya. Tapi karena gue juga suka bercerita gitu, gue suka denger orang ngobrol, makanya itu terjadi gitu. Soalnya gue nggak punya siapa-siapa untuk Iya, diajak iya, ngobrol. Gue juga orang yang suka cerita gitu. Gue kadang-kadang tapi ada momen dimana kayaknya nggak semua cerita harus gue ceritain gitu. Kalau gue Iya. laki-laki kali ya. Tapi lu juga kayaknya gitu deh. Kayaknya rata-rata orang-orang yang hidupnya fight, dia tuh tahu nih. Kalau gue tuh tahu, gue nggak bisa cerita soal ini sama orang ini. Iya tahu, Ngerti ya? feeling. Gue nggak bisa ceritain sama orang ini. Kita tuh tahu ini buat teman seneng-seneng, ini buat teman gue kalau susahnya gue segini levelnya, ini buat teman kalau gue susahnya levelnya segini, tahu tuh. Jadi kalau kita mau cerita itu kita tahu nih kita harus ceritanya sama siapa. Iya betul bang. Iya kan? Yang penting jangan pernah cerita sama stand up comedian bang. Gak pernah sih gue. Pasti bocor semuanya. Sehari-harinya Tahu. Harry ya, yang gue tahu dia nggak akan cepu gitu sama gue, nggak pernah gue cerita. Nggak ada. Gak mungkin bang, gak mungkin cerita kita nggak tersebar luas kalau mau Benar stand up sih. comedian. Apalagi hal yang privacy ya gitu. Kalau sama stand up comedy kayak cerita yang semua orang bakal tahu juga gitu. Iya. Cerita sesuatu yang ya nanti juga bakal ketahuan lah gitu. Gue juga gitu, ada hal-hal yang gue nggak ceritain. Nulis materi juga masih gitu. Ada hal yang udah gue amini, udah gue damai, gue berani. Ada yang banyak juga yang enggak gitu. Tapi kalau lu ya, kalau lu tuh kan kita kan komika kan misalnya nulis materi itu sesuai dengan keresahan kan, gitu. Lu pernah nggak sih maksudnya nulis materi dari hal yang happy? Pernah? Dari hal yang membahagiakan, lu lagi bahagia sama sesuatu terus lu tulis jadi sebuah materi gitu. Pernah. Anjing gue gak bisa gak? Gue sampai hari ini gak bisa. Gue biasanya bahagia itu pas mengingat. Gue gak bisa gue. Gue gak bisa menceritakan jokes dari sesuatu hal yang bagus. Dari cerita yang happy gitu. Gue tuh nulis jokes harus gue kesel, marah. Oh iya sama. Kalau enggak ya sebel gitu, emang harus dari gitu. Iya. Gue sekarang ada di titik dimana gue pengen ngebagi cerita happy dari sebuah cerita yang Komedi. format komedi gitu. Belum bisa lah gue sampai hari ini. Kalau basicnya cerita happy ya.
Karena gue sekarang udah nggak mau tuh bikin materi tentang orang cacat. Udah nggak bisa gue gak. Gue udah agak susah sekarang ngetawain itu. Sexual harassment. Atau misalnya kayak. Suku masih bisa. Aku masih oke, karena itu masih irisannya tuh masih sarkasnya gue masih bisa. Agama juga sekarang gue udah sangat milih-milih yang seperti apa gitu. Gue sekarang gue tuh makin kesini tuh gue nulis makin karena makin tua kali ya. Makin jaga-jaga. Makin jaganya kayaknya enggak deh. Kalau dulu kan kayak barbar ya. Terus ngomong kasar, alat kelamin gitu ya. Vital kayak sekarang udah enggak. Udah enggak. Bahkan gue tuh pengennya tuh sekarang nulis materi, gue pengennya nge-share materi stand up tuh yang positif. Clean aja. Yang positif aja gitu, yang pesannya positif. Pesannya tuh yang bisa diambil ini. Gue kayak sekarang kayak ngomongin soal, mohon maaf gitu, kayak dulu ngomongin soal live streaming, PSK, OnlyFans gitu kan, materi-materi dulu. Gue gak bisa gue sekarang. Orang cacat udah gak bisa gue. Nggak bisa atau udah membatasi diri untuk tidak membahas ininya itu? Nggak empatinya. Nulisnya empatinya tuh udah kayak nggak bisa deh gue gitu. Berarti lu masih punya empati? Nulisnya aja udah nggak bisa gue. Kalau dulu kan bodo amat gitu kan. Nulisnya aja nggak bisa, apalagi gue deliverynya kan udah nggak akan. Iya. Gue nggak bisa gue. Bahkan gue sekarang ngatain fisik udah nggak bisa. Body shaming? Iya, body shaming udah nggak bisa. Kalau dulu kayaknya gue santai-santai aja deh. Kalau gue sekarang tuh body shaming kayak bener, agak. Padahal mudah buat lu untuk bikin ketawa dari ngatain orang jelek gitu misalkan. Nah itu gak bisa gak. Sebel sama orang, maaf ya, sebel sama orang jelek, sebel sama orang gemuk. Gak bisa gue, serius. Karena lu takut orang tersinggung? Takut orang tersinggung dan gue gak tega. Oh, takut orang tersinggung dan yang lu bilang tadi empatinya. Gue ketika nulisnya tuh kayak ngilu gitu kayak. Kecuali bau ketek ya, kalau orang bau ketek gue masih ada materinya. Karena menurut gue. Bukan body shaming. Bukan body shaming, itu sesuatu yang bisa dirubah kan. Bau ketek, bau mulut, sesuatu yang bisa dirubah. Tapi kalau misalnya difabel, terus juga mungkin gendut juga so-so. Itu kayaknya gitu gue agak gak bisa gue. Gendut dan kurus bukan masih bisa dirubah? Iya itu, tapi gue gak bisa tuh sekarang. Kayak jerawat, gak bisa gue. Hitam, wah gak bisa gue. Sumpah, kayak kakinya hitam, wah gak bisa gue. Orang-orang tuh kok bisa gitu, orang bikin materi yang gue ngeliat cewek kakinya hitam kayak gak banget ya gitu. Gue gak bisa tuh bener kayak anjir, makanya kok lu bisa ini, gak bisa gue gak. Tapi membela gak lu? Misalkan ada komedian nih yang lu rasa udah kelewatan nih, empatinya memang udah mati, tapi lu membela gak? Ya kalau dia di panggung stand up sih gak masalah. Gak masalah, walaupun gue gak ketawa ya, tapi gak masalah. Ya kan di acaranya, di tempatnya komedi. Tapi kalau misal dia mungkin di nge-tweet di apa, gue agak aneh sih gitu. Ini konteksnya yang soal tadi ya, kaki hitam, leher hitam segala macam tuh gue sekarang udah nggak bisa gue gitu. Beneran gue sekarang jerawat gitu, aduh gila. Tapi kan cara cepat untuk mendapatkan atensi, tawa itu jadi superior, merasa kita lebih baik dari orang lain kan. Salah satu tekniknya itu. Gua nggak bisa gua sekarang. Jadi lu sekarang nulis materi menertawakan apa? Gua pancing up anjay. Pancing up. Oh, politik. Enggak, ya pokoknya ke hal-hal yang lebih besar dari gua objeknya. Oh, enggak, jadi enggak merasa superior. Iya, gua enggak merasa superior, tapi gua ngomongin suatu hal yang porsinya lebih besar dari gua gitu. Gua lebih ke atas aja. Bahkan gua enggak punya materi orang Baduy yang pancelannya orang Baduy. Ngerti enggak? Jadi pancelannya artis. Punchline-nya tuh selalu Baduynya positif. Padahal kan gampang dong kalau mau bikin materi Baduy, punchline-nya orang Baduy. Lo kata-katain aja orang Baduy jalan kaki, lo katain orang Baduy gini-gini, maaf gitu ya. Banyak kayak gitu. Gue gak punya materi Baduy yang punchline-nya adalah orang Baduy. Materi gue Baduy pasti positif. Gue bandingin sama mental health, gue bandingin sama pekerja, gue bandingin sama pengangguran gitu. Jadi gue lariin, orang-orang bilang kasihan orang Baduy gitu, padahal gitu. Gue gak punya materi orang Baduy yang punchline-nya ada di orang Baduynya gitu. Contoh materi pancing up dong. Materi pancing up, ya materi bupati gue lah itu. Bupati yang mana? Yang gue belum pernah dengar. Materi Rangkas Bitung, Bupati Rangkas Bitung. Yang dia bikin taman, pakai istilah namanya Haji dia. Iti. Iya. Taman Hati. Taman Haji Iti.
Terus juga Oh soal itu singkatannya Haji Iti? iya. Lu gak tahu? Astaga, gue kira selama ini dicocokologi aja sama lu. Itu bener. Walaupun gak tersirat. Memang kan itu slogan kampanyenya. Ngapain ya dia bikin Makanya, Haji Iti? Ada hajinya lagi. Ini Taman Iti juga gak Itu apa-apa. ya, tim ses ya gitu yang punya ide itu gitu. Bekerja dengan hati aja Bu gitu kayak. Apa tuh hati? Ya nama ibu aja gitu kayak. Wah keren ya gitu. Iya gak sih lu gue gak tahu tuh gimana proses kreatifnya. Selalu kayak gitu. Terus sama yang itulah soal Ratu Atut, materi gue soal Ratu Atut yang jalanan hancur orang-orang ngiranya banyak yang jatuh gara-gara setan padahal ya ini gara-gara Atut kan. Iya dong. Bener setan, Atut. Iya Atut itu kan. Takut. Iya Atut. Bener kan Atut. Gue lewat pantesan gue setiap lewat situ Atut. Iya kan. Kenapa bisa kepikiran gara-gara setan lah orang jatuh? Iya kan. Mistis ya. Iya mistis. Di tempat gue kan banyak jalan gelap, jalan hancur. Udah gelap hancur, penerangan minim hancur ya jatuh lah. Iya. Rata-rata jalan kayak gitu adanya dekat-dekat makam Islam. Oh, pemakaman umum. Nah, kiai gitu. enggak sih, bahkan makam warga biasa, Oh, tapi warga TPU. Nah karena di tempat gue di Rangkas tuh makam Cina lebih terang gak? Jadi nggak dibilang angker. Lu pernah bedain gak sih kenapa makam angker tuh kebanyakan makam Islam? Karena kayak makam Islam tuh disetting buat angker tau. Ditumbuhin beringin, ditumbuhin pohon gede. Pohon-pohon gede gak ditebang. Bener gak? Iya, terus suka ada sesajen gitu. Betul. Terus pohon kapuk kan tinggi banget tuh. Kan maksud gua Kapas. boleh ditebang dong makam. Kan kalau di makam Cina tuh yang di tempat gua gak ada pohon kayak gitu gak. Makam Cina kan desain arsitekturnya bagus. Iya dong. Iya, Gak ada diterang. pohon beringin. Gak ada pohon Kamboja. Kayak lapangan biasa. Otomatis kan mengurangi rasa seram. Orang lewat situ gak panik. Orang udah bilang sana setan. Udah dibilang sana setan. Jalannya hancur. Dari jauh udah ngebut panik kan. Iya betul. Takut iya. Suges. Ada gebuk. Padahal kan kalong atau apa di atas. Gue langsung takut mikirnya kemana-mana jatuh. Tapi ini mantunya mau naik nih. Wah itu sih gawat. Tapi dia bakal benerin jalan nggak kira-kira? Ini kan Banten nih kita ngomongin Banten. Banten. Gua mah ya. Nggak percaya. Sama klannya itu jalan mah pasti dibenerin gak? Pasti benerin. Karena yang punya aspalnya kan saudaranya gak? Jadi Tapi kenapa pas Queen kagak dibenerin tuh jalan? nah kan itu dulu ini benernya faktanya fakta bener jalan Cikande Pamarayan itu masih jalan lintas yang kewenangannya katanya antara Kabupaten Serang dan ini gitu. Jadi itu bukan pusat nih. Itu harusnya kabupaten ini. Gitu pemerintah loh. sananya, daerah sananya. Harusnya kabupaten ini yang benerin. Oh enggak itu kan perbatasan harusnya kabupaten ini yang benerin gitu gak? Salah-salahan. Jadi kayak ini perbatasan harusnya ini bukan ini gitu. Ininya yang terjadi gitu. Kebanyakan alibinya itu. Padahal kan mah kalau misalnya mau dibenerin ya benerin aja lah. Iya, anggaran nambah. Iya kan gak apa-apa juga, duitnya ada mah. Iya kan? Dikorupsiin tapi. Iya kan korupsi bikin rumah ini kan ibu mah. Bu. Sekarang mantunya nih, lu yakin nih kalau dia naik bakalan benerin jalan? Iya tapi kan gak cuman butuh jalan bagus. Iya jalan bagus ya. Kita butuh penerangan, kita butuh pendidikan yang merata, kita butuh pekerjaan yang oke buat masyarakat. Kita butuh masyarakat bisa mengakses kesehatan dengan baik. Gitu ya Rangkas Bitung juga 20 tahun ini dipimpin sama keluarga Jayabaya juga jalan bagus gak di kota-kota mah. Gitu. Yang dilewatin doang kan yang bagus. Ya kecuali di desa-desa ya masih. Iya. Cuman kan akhirnya masa cuman mau bikin jalan doang gitu loh maksudnya. Apalagi gitu. Iya dong. Iya kan? Iyalah infrastruktur bisa boleh dibenerin. Lampu oke dinyalain gitu. Kita pakai aspal yang bagus, kita jalan jadi bagus. Cuman ya masyarakat nganggur. Gak bisa menikmati jalan juga kan. Lapangan kerjanya juga masih kurang. Terus juga pendidikan masih susah. Masih ada kemiskinan, apalagi di Pandeglang kemana ada orang busung lapar, anak busung lapar.
kurang gizi, stunting gitu, maksud gue kayak 2024 masih ada yang begitu. Ya kan, Mana janji-janji yang dulu lu Iya. bilang mau mengatasi kemiskinan Iya, gitu-gitu ya. Jadi kan maksudnya kita tuh ngerasa sebagai masyarakat awam aja lah. Kadang-kadang orang-orang kota tuh berpikir bahwa ya kita udah maju loh. Ya karena mereka tinggal di kota ya. Yang mereka lihat kan semua akses mungkin lebih gampang. Ya ada KRL, ada tol segala macam. Tapi kan yang di pelosok. Yang di pelosok coba korban-korban galian pasir. Korban-korban truk-truk tambang-tambang ilegal gitu, korban-korban yang lainnya gitu. Maksudnya ya itu juga kita harus lihat dong mereka. Terus banyak juga anak-anak Banten yang nggak bisa bersaing buat masuk kerja, harus nyogok puluhan juta gitu, maksudnya udah cuma buat jadi security, cuma buat kerja di pabrik. Ya kan itu juga tanggung jawab kalian pemerintah gitu. Makanya kalau dikritik ya jangan marah. Emang ada yang marah? Ya banyak ga. Oh, Ya Banten. dinasti-dinasti itu kan kebanyakan mainnya bungkam-bungkaman ga. Lu dibungkam berarti? Gua ga, kalau misal gua tinggal di Rangkas. Banyak selesai yang gua. ngetok ya? Pintu rumah lu. Banyak yang ngetok. Banyak yang nyari gua. Gara-gara roasting Banyak. dinasti itu? Banyak ya, banyak hal. Yang terakhir gua sama ketua DPRD Lebak itu. Yang rame. Ini gak apa-apa lu ngomong Ya gini. gak apa-apa sih, faktanya begitu kan. Maksudnya DPRD Lebak itu ngapain? Yang dia ngepost soal Indonesia baik-baik saja. Terus lu bales? Gue bikin surat terbuka kan di TikTok, di Instagram segala macam yang rame. Gue sampai di post sama surat kabar Banten segala macam. Dia kan, terus gue dengar katanya bapak nyari saya. Iya ada, saya denger Pak, buset Pak, saya. Lu berani ketemu? Iya, buat apa? Kalau ketemu dia mau nyuruh gue Ngebungkam. buat diem ya nggak mau lah, salah lu ngapain jadi Dewan DPRD. Perwakilan Rakyat. Ya tugas lu ngurusin masyarakat. Kalau masyarakat nggak puas sama kerja itu wajar lu dikritik. Iya dong. Kan lu yang minta pilih saya mampu mengurus daerah ini. Saya mampu mengurus masyarakat ini. Kan bapak yang mampu, yang mau. Iya kan? Kita Serem banget bang gue. Iya kan bapak yang mau, bapak yang bilang mampu. Makanya kan gue tuh pernah tuh dulu ngerosting Bang Faldo Maldini. Yang gue bilang di depan Bang Faldo, lu ngerasa udah gak punya masalah atau gimana dah? Kok lu mau dah jadi pejabat-pejabat ini, ngapain sih lu udah gak ada masalah apa di rumah lu sama keluarga lu? Pakai segala pengen ngurusin rakyat. Ya kan tau kan rakyat Indonesia susah banget diatur gitu. Iya gak sih? Logikanya gitu kan? Iya. Ada orang nih pengen jadi pejabat, pengen jadi anggota dewan. Berarti dia siap dong untuk mengurusin masyarakat. Sedangkan emang lu gak punya masalah di rumah. Lu bisa ngurusin keluarga lu, ngurusin masalah lu. Lu bisa solving masalah lu. Sampai lu pede bisa ngurusin masyarakatnya segini banyaknya. Dan yang sedangkan lu tahu juga masyarakat kita juga kan susah diatur. Ya kalau kita kritik ya jangan marah lah. Ya emang tugas kita makan kritik. Makanya gue tuh sebel banget kalau ada pejabat yang mari bersama membangun Banten. Lu aja. Gua gak mau. Terus siapa aja capek. Bahkan gue ngonten tuh banyak yang marah-marahin gue kayak, lu kalau jadi orang Lebak, ini dong bangun Lebak, pakai konten lu segala macam bla 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 bla. Bagus-bagusin dong Lebak, bagus-bagusin ya. Ngebagusin Lebak, ngebagusin Banten tugas pemerintah lah. Iya. Iyalah, tugas gua mah ya menilai pekerjaan dari pemerintah, itu tugas gua, tugas masyarakat. Iya. Nah, iyalah. Kalau semua masyarakatnya diem ya asik-asik aja. Iya, makanya gue tuh nunggu banget nanti kalau misalnya ada yang kampanye lain, gak usah lah pakai kayak Jakarta menyala, terus lebak ruhai apaan. Bikin nih kampanye yang keren gini nih. Biar aku yang membangun, kamu diam saja gitu. Iya dong. Bener membangun dinasti. Iya. Iya. Kagak jadi. Bener, dah. kita diam saja Kita lagi. diem aja. Gak bisa ngapa-ngapain. Suwe. Satu kata untuk Banten. Harapan. Oh, lu masih berharap Banten bisa maju seperti provinsi-provinsi Betul, lainnya. harusnya sih. Terutama di soal pengangguran ya. Karena pengangguran tuh udah sangat meresahkan gitu, irisannya udah langsung ya. Bahkan kita kalah loh, maksudnya
pendatang lebih banyak yang bekerja di Banten daripada warga asli Wah, lokalnya. warung Madura aja sekarang udah berapa banyak gak setiap tikungan di Rangkas Bitung aja itu. Betul. Iya kan. Warung Madura udah punya warung Madura, mobilnya ada 2 ada 3 disewain. Wah, usaha jadi rental mobil juga warung Madura. Gokil, Cak, mantap. Orang lokalnya yang markir. Orang lokalnya freelance. Iya. Ngenek biasanya. Ngenek, tau kan lu ngenek. Kalau misalnya ada truk-truk ayam yang butuh kenek tuh dia ngenek. Tapi yang mudah-mudahan sih gue berharap siapapun nanti yang kepilih ya buat jadi Banten 1 gubernur, bupati, Pandeglang, Lebak, wali kota Serang, Cilegon, mudah-mudahan bisa membuat masyarakat lebih sejahtera gitu, terus fokus di pengangguran karena lapangan pekerjaan dan pendidikan itu adalah salah satu isu yang juga belum terselesaikan gitu, terutama pendidikan gitu, karena masih banyak sekali orang-orang Banten yang belum sadar betapa pentingnya kuliah karena kebanyakan di sana masih ya, sekolah cuma sampai SMA ya. Karena itu juga akhirnya yang membuat ketika daftar ngelamar kerja di pabrik akhirnya dia saingannya karena sama saingan yang sama S1 beda dong, ijazah SMK sama S1 akhirnya kan harus nyogok gitu, banyak juga yang kayak gitu kan. Nyogok 30 juta. 20 Karena ya pengen dapat posisi yang harusnya emang kualifikasinya S1 gitu. Itu sih gue sih masih punya harapan lah, masih positif gitu, tapi ya gue akan terus ada di kiri. Betul. Karena harus tetap ada yang ngomongin. Iyalah. Gak boleh pro semua dong. Kalau pro semua ya gak seru lah. Betul. Iya harus ada yang. Gue masih berharap lu tetap kritik-kritik Banten. Karena gue sebagai salah satu orang Banten ya terwakili Ya gitu. bantuin lah kalau ada apa-apa. Gue yang nyabelnya tuh kalau ada kayak gitu. Ya ini bahas-bahas tergilan gue kenapa-napa. Semangat bang. Semangat doang. Gak apa-apa ntar gue besuk. Aduh ya Allah. Amit-amit ya Allah, ya Allah. Amit, ya Allah. Tapi kalian harus nonton digital downloadnya Bang Andis Breakter, AJGLA ada di Comika ID dan nanti bakal ada Bersunda Gurau, Gurau. Road to Dynasty itu. Road to Dynasty itu. Road to Dynasty. Iya 1 jam ngomongin soal dinasti Banten. Wah menarik sekali Pakai bahasa Sunda teman-teman. tapi. Pakai bahasa Sunda karena Banten. Terima kasih Bang Andis Breakter. Terima kasih ya Kak. Lama juga ini ngobrol-ngobrol ya. Udah mau mampir ke Terima kasih, The Authority. terima kasih abang-abang, terima kasih. Terima kasih semua. Makasih terima banyak Bang. Terima kasih. Sukses terus, semoga Aman. acara Bersenda Guraunya lancar. Aman. Terima kasih. Digital downloadnya laris manis. Aman, terima kasih. Thank you, Bang. Terima kasih. Terima kasih Mega. Terima kasih Authority semuanya.